laporan project plan, flowchart fitur app. Baiklah, selanjutnya saya harus lanjut dari dulu, please. Akan melanjutkan penjelasan presentasi ini. Pembagian kerja selanjutnya itu untuk Markus Rizky. Beliau akan menjelaskan mengenai flowchart fitur aplikasi, lalu implementasi HTML atau CSS wireframe. Lalu yang ketiga, website ini tiap flowchart. Lalu selanjutnya pembagian kerja untuk diri saya sendiri. Saya akan menjelaskan flowchart fitur aplikasi yang berisi tentang implementasi fitur autentikasi dan pendukungnya. Lalu ada implementasi fitur pengelolaan barang dan pendukungnya juga. Selanjutnya untuk rekan kita Wulan Syafitri itu akan menjelaskan mengenai flowchart fitur aplikasi yang berisi laporan ATS serta penyusunan laporan PBR. Lalu ada rekan kita Nur Fateka. Beliau akan menjelaskan mengenai flowchart fitur aplikasi yang berisi implementasi fitur pembayaran dan pendukungnya, serta pengujian aplikasi dengan black box testing. Ada juga rekan kita Muhammad Mahdi Tanjung. Beliau akan menjelaskan mengenai flowchart fitur aplikasi yang berisi implementasi HTML, CSS, wireframe, lalu implementasi database dan table di MySQL. Lalu rencana kerja berisi 5 poin. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan yang berisi tentang RPP, flowchart, dan wireframe. Yang ketiga, implementasi yang berisi front-end, back-end, dan juga database. Lalu yang keempat ada pengujian, serta yang kelima ada laporan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana implementasi programming language. Hypertext Processor atau PHP adalah bahasa komputer atau bahasa pemrograman atau coding atau script yang digunakan untuk mengelola data dari server untuk ditampilkan di website. Jadi, PHP digunakan untuk membuat website dinamis dalam penggunaan murninya. Rencana implementasi programming language selanjutnya, SQL, bahasa Query Texture SQL adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dari kolom yang mewakili atribut, data yang berbeda, serta berbagai hubungan antara nilai data. Video selanjutnya, editor Visual Studio Code adalah aplikasi editor teks gratis dikembangkan oleh Microsoft yang dapat digunakan di semua bahasa pemrograman yang ada tanpa perlu berganti aplikasi editor, serta dapat dijelaskan di berbagai platform operating system OS seperti Windows, Linux, dan macOS. Visual Studio Code memudahkan para programmer saat berganti bahasa pemrograman tanpa perlu berganti aplikasi editor, serta memahami dan konfigurasi tools kembali di aplikasi editor barunya. Visual Studio Code juga memberikan kebebasan kepada penggunanya dalam tema, debugger, extension, dan lainnya. Rencana implementasi editor XAMPP. XAMPP merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui XAMPP, pengguna dapat mengolah database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet, sehingga
Jika koneksi internet terganggu dan tidak dapat mengakses web server, Selanjutnya ada rencana implementasi editor Figma, yaitu editor gratis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web serta filter offline. Tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk Mac OS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna. Selanjutnya ada MySQL yang dibaca merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa struktur query language atau SQL yang cukup populer di dunia teknologi. MySQL memiliki dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware atau perangkat lunak bermilik yang penggunaannya sangat terbatas. Bu. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.